punya banyak banget energi gitu untuk ingin sekali berada di perusahaan besar, nyobain ini itu apa segala macam, hubungin banyak orang dan segala macam, exposure-nya itu gede banget. Yeah. Biasanya itu terjadi di usia-usia 20-an, 30 awal gitu. Aku tahu arahnya ini. Tapi saya mohon maaf udah kepala 4 ini. Jadi tergantung sih, prioritas tiap orang beda-beda. Yeah. Gitu. Jadi perusahaan besar sangat banyak ilmunya. Tetapi ketika kita dari perusahaan besar pindah ke perusahaan kecil atau medium atau tengah, kadang di awal kita berambisi untuk kayak wah beresin bikin semuanya kayak gini nih gitu. Wah ini akan menjadi room for improvement buat perusahaan ini. Gue bisa berkontribusi di sini segala macam gitu. Tapi kalau seandainya istilahnya secara infrastrukturnya juga ekosistemnya belum mendukung, kadang kita juga agak susah larinya. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang juga punya banyak ilmu di perusahaan besar, tapi ketika di ini ya kita juga nggak boleh se-egois dan se-ambisius itu ya. Realistis aja lah ya. Harusnya pakai baju move on tuh jadi kelihatan. Tes. Masuk iki. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah Masuk. diedit. Jadi kenal berapa sebelum 2017? Ya sebelum 2017 dia statusnya seperti biasa, dia orang nomor ganteng nomor 2. Oh. Setelah gua. Cuman ada 1 sama 2 doang sebenarnya. Itu aja dilakukan. Karena yang lain biasa aja. Wah ini gua Ketemu di mana sama Mas Lucky? jadi ini kalau sama Lucky itu ketemu zaman kita kerja di salah satu brand baterai nomor 1 di dunia. Yes. Namanya Energizer. Zaman dulu ada si Energizer Bunny. Iya. Ikonnya kayak gitu. Tapi itu setelah kita menang dari tetangga, karena tetangga pakai Bunny juga kalau lo ingat. Iya. Ingat. Itu ada ceritanya tuh perang maskotnya, tapi di global lah, kita kan global brand. Aku pernah lihat iklan yang ada boneka kecil pakai baterai yang memanjat, itu Energizer ya itu. Nah itu kayaknya punya Kompetitor ya? kompetitor. Dia naik tinggi banget, iklan Jepang kalau nggak salah tuh ya. Ya itu depannya 4 huruf, belakangnya 4 huruf. Tahu. Nah itu kita bareng di sana. Beliau ini kalau buat gua nih masternya supply chain. Nah cocok. Karena kita kan belum pernah. Bisanya cuman itu doang. Enggak, dia biasa merendah. Soalnya kan kalau di corporate itu yang selalu dapat highlight ya dalam tanda kutip itu selalu adalah sales marketing kan. Betul. Karena supply chain ini kan enabler yang apa ya, kalau dibilang ya memang jadi salah satu tulang punggung juga kan, begitu kan. Kita belum kenalin dulu loh. Oh iya, ini namanya Lucky. Iya. Nama saya Lucky. Beruntung ini. Lengkapnya Lucky. Nama saya Lucky Iqbal Maliki. Gitu. Dari namanya ketahuan dong. Iqbal Maliki ya. Ketahuan dong dari namanya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Arab maksudnya? Enggak. Agak-agak soalnya. Mungkin Ada gen-gennya. Orang nenek saya itu orang Sumatera, orang Padang gitu. Jadi oh iya, lu di Padang nih? Bokap gua orang Padang, nyokap gua orang Sunda. Gua pikir lu lebih ke Sunda malahan. Iya sih. Orang Bandung gitu. Iya. Anyway Ki, thank you ya udah datang. Thank you. Nih podcast kita ini kita build memang pengen bisa buat ajang sharing ya buat teman-teman sales marketing which is yang tadi Dwi bilang tuh. Orang corporate itu yang dikenal kan biasanya sales marketing gitu. Dan memang ada beberapa insight dari yang dengerin, undang orang supply chain dong, sebenarnya kita punya beberapa temen lah, cuman yang baik kan cuma lu gitu kan. Yang lain nggak baik. Yang mau disusahin. Ini gue ada cerita nih kalau mau disusahin. Dibongkar. Gimana? Jadi tadi sempat dikorek sedikit ya, kalau orang supply chain tuh selalu di belakang gitu. Jadi pada suatu kesempatan anak buah gua, tim kita lah gitu ya. Kenapa sih Pak gitu di obrolan santai gitu. Kenapa sih Pak kalau brand launching apa segala macam yang kasih appreciate, yang kasih kredit selalu orang-orang marketing lah, sales lah apa segala macam. Mereka nggak ada yang tahu apa di belakangnya kita datangin barang ini ribetnya setengah mati gitu kan. Ketahan impor lah, biaya cukai lah, izin itu segala macam kan. Terus saya bilang kayak ya memang tabiatnya kita bergerak di belakang layar gitu kan. Justru orang-orang selalu bilang bahwa mungkin supply chain ini lebih ke engine ya, lebih ke mesin gitu. Kayak mobil kan ya kap mobilnya di ketutupan body ya. Gitu. Tapi kalau nggak ada si engine ini kan dia nggak jalan nih. Gitu kan. Dan memang bagian supply chain ini memang
jarang muncul. Jarang muncul gitu. Even individu muncul. Ada beberapa. Ada out of stock gitu. Biasanya kita muncul. Terutama pas alasan buat lagi pencapaian kayak ini. Ya, udah tanggal 28, 29, 30. Mana nih orang supply chain gak ada barangnya gitu kan. Selalu kayak gitu. Zaman dulu ya Tri ya. Kita bisa kayak jam berapa lah kalau mau closing kita tuh malam kayak kita dulu. ngirimin data report, update inventory itu kayak 2 jam sekali udah kayak minum obat. Oh pernah? Oh ya di satu kantor ya. Jadi kita tiap 2 jam sekali, 1 jam sekali gitu. Iya. Dengan segala keriuhan gitu. Kayak masih ada 5.000, terus 2 jam lagi kayak kenapa tinggal 54 gitu kan. Kalau range ini kan tiap perusahaan beda-beda ya. Kalau idealnya itu range-nya supply chain itu sebenarnya dari pabrik stok kan itu orang manufacturer. Berarti dari warehouse sampai kirim ke konsumen itu ranahnya supply chain ya berarti ya. Sebenarnya kalau dulu kita istilahnya bukan mengkotak-kotakan, tapi biasa memang ada manufacturing team gitu ya, operational manufacturing biasanya memang yang dari factory sampai dengan distribution keluar dari si pabrik gitu. Nah, keluar dari pabrik urusannya udah mulai nih, transportasi masuk ke warehouse, kemudian ke customer, ke retail, ke toko dan segala macam. Itu biasa orang supply chain gitu. Namun belakangan ini mereka banyak sekali di beberapa perusahaan yang istilahnya one operations. Betul. Jadi mereka tuh kayak bener-bener dari ujung sini ke ujung sini one operations. Jadi nggak ngomongin lu kan orang pabrik, gue orang supply chain apa segala macam. Jadi mereka satu kesatuan dari ujung ke ujung gitu. Even RMPM gitu? Juga ya juga ya, raw material, packing ya? material dan segala macam gitu. Itu juga masuk dari one. Jadi dulu memang biasanya kayak dulu di perusahaan sebelumnya orang supply chain tuh yang banyak bekerjanya sama si tim marketing dan sales lah. Betul. Ya, kita di bagian sininya. Kemudian kita nih jembatannya ke orang factory. Gitu. Nah, jadi kalau boleh saya gambarin tuh kalau dibikin chart gitu ya, orang factory itu selalu berharapnya stability kan. Korek. Production tuh 5.000 aja per minggu. Karena kalau seandainya ada 7.500 nanti saya change over dulu apa segala macam lah ya. Gitu. Sementara orang sales marketing begini kan. Sangat. Nah, saya adalah orang yang megangin itu sebelah harus jadi gini. Jadi sebelah kan begini kan. Tadi cerita Tri, 2 jam sekali begini. Sementara orang factory bilang gak ada apa, mau produksi kapan? Gak mungkin apa segala macam. Nah, saya inilah nih yang harus ngomong nih biasanya. Tapi itu mungkin tantangannya ya Mas Du ya. Tantangannya gimana kalau seandainya ada sebuah situasi di factory yang kita harus sampaikan ke tim brand, ataupun kebalikannya tim brand mau bikin ini gitu karena pas lagi bagus banget momentumnya, saya harus bilangin ke sini, Pak mohon maaf nih saya tahu besok Idul Adha, boleh nggak overtime 1 shift aja kayak gitu. Nah, sampai segitu ya. Sampai segitunya. Karena aku ngerasain kan aku sekarang kayak gitu lah Mas. Kerja ya kayak account manager lah buat pegang account lah gitu lah ya. Mengenai produk selalu diskusinya kan selalu sama tim supply chain, enggak pernah sama tim pabrik gitu kan. Ya dalam tanda kutip berantemnya mengenai pengiriman apa semua, wah seru sih memang. Apalagi pas festif gitu kan. Padahal ternyata gelombangnya ternyata iya. Seperti jadi, itu ya. Gampangnya gitu aja. Orang factory itu lurus talinya. Sementara talinya ini bullwhipping kan. Gitu aja terus kondisinya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Hanya tergantung situasinya. Yang mana yang harus dikorbankan gitu. Atau yang mana yang harus diutamakan gitu. Namun tetap harus dikomunikasikan dua belah pihak. Kadang-kadang semacam ada tembok yang tidak terlihat ya. Antara brand team dan generative demand team. Untuk ke factory gitu. Atau kalau boleh saya bilang mungkin mereka banyak menggunakan asumsi-asumsi yang kayak loh bukannya produksi setiap hari ya, mestinya ada dong gitu atau kayak gitu-gitu. Tapi orang factory kan juga kadang nggak punya visibility ke generating demand. Makanya di beberapa waktu biasanya kami dulu ngedatengin tuh tim brand, tim marketing itu untuk ayo ke factory, meeting di factory gitu. Biar pada tahu juga sebenarnya situasi volatilitasnya ini karena apa gitu ya. Betul gitu. Dulu pernah saya kerja di perusahaan yang memproduksi pabrik permen. Permen. Jadi permen ini kan flavornya banyak sekali lah ya. Berries, orange apa segala macam gitu. Yang kita pikir kayak, Pak, kenapa nggak jalan strawberry dulu sih? Strawberry kan yang paling laku gitu. Ngapain jalan yang mint dulu sih gitu? Ternyata itu selalu ada histori di belakangnya gitu. Jadi kalau permen itu misalkan kayak kita jalan ke warna yang
putih dulu, yang terang dulu, baru warna yang gelap kayak Benar. gitu. Kalau enggak change overnya biar lebih efektif. Warnanya nanti campur-campur. Bener, dan balik lagi itu sampai ke level kita ngomongin sama orang factory bikin master production schedule gitu ya. Sampai yang tadi saya bilang lurus satu gini-gini masih gitu. Kerjaan saya setiap minggu ya berantem sama orang factory juga gitu. Ya, berarti kanan kiri berantem aja berantem gitu. Berantem untuk good problem kan? Good problem, good problem kan, bukan good problem. Tapi kalau ada beberapa perusahaan yang punya sales operation manager gitu, itu kan nggak ada terlalu. Jadi kayak ada dua jembatan dong akhirnya antara orang komersil sama orang pabrik. Ada supply chain, ada SOM biasanya gitu kan. Nah itu gimana sih? Pernah ketemu nggak kondisi kayak gitu tuh? Ada sih, ada. Cuman sebenarnya kita lebih ke kolaborasi aja akhirnya gitu, kolaborasi. Contohnya gini, misalkan saya sadar sekali bahwa saya porsinya di supply chain gitu ya. Yang tadinya saya pikir kayak ya udah kalau memang urusan inventory, forecasting dan segala macam urusan saya gitu. Tapi di beberapa situasi saya juga harus workout atau kerjasama sama sales operation manager juga gitu ya untuk tahu apa namanya flow-nya si sales per hari ini gimana atau trennya biasanya gimana. Untuk saya juga akhirnya bikin persiapan nih, manpower planning lah, butuh overtime atau enggak, kendaraannya ada atau enggak. Apalagi kalau ngomongin sell in ya kan. Bahkan di beberapa situasi juga saya sendiri yang ngejar-ngejar minta order gitu. Karena stoknya udah banyak. Karena sebenarnya mungkin tergantung, balik lagi di beberapa perusahaan mungkin tidak semuanya punya privilege untuk punya operation manager atau sales yang ngurusin sell in gitu, misalkan. Jadi urusan sell in ya tim supply chain juga gitu di beberapa situasi lah gitu. Awalnya saya juga masih agak kenapa gua ya gitu kan gajinya cuma buat supply aja, kenapa ngejar-ngejar sales gitu kan. Tapi setelah saya pikir mungkin mungkin di beberapa perusahaan yang nggak punya privilege, banyak orang punya keterbatasan, supply chain lah salah satunya orang yang punya visibility untuk bukan ngebongkar ya, bawa data ke atas meja kayak historical kita segini, stok kita ada segini, ini segini gitu. Jadi kayak ya udah kalau gitu menurut lu rekomendasinya sell in bulan ini bagusnya berapa ya biar inventory kita maintain gitu. Jadi ada part yang akhirnya nggak bisa dipisahin tuh. Yang tadinya mulai bertanya-tanya kayak kenapa gua gitu. Tapi pikir-pikir kalau itu nggak dikerjain nggak ini gitu. Ya. Karena gue yang provide datanya gitu. Tapi di prosesnya kan ada konsensus yang disebut SNOP kan sebenarnya. Ada. Nah, ini masuk ke agak teknikal nih, tapi kalau yang gue alamin kan begitu di SNOP kan selalu tarik-tarikannya antara demand planning sama supply plan gitu. Betul. Kan ya. Yang sering terjadi adalah begitu nanti jualannya kurang, angka demand-nya yang salah gitu. Betul. Begitu selalu begitu. Supply-nya yang kurang gitu kayak supply-nya gitu. Tapi nanti supply chain akan bilang lalu mintanya cuma segini gitu. Nah, itu ya kalau gua nggak tahu ya kebelak dulu mungkin 5-10 tahun lagi lalu gimana nanggepinnya, dan sekarang dengan yang ya ada teknologi dan segala macam ya. Karena setahu gua juga kalau udah auto replenish dan segala macam, udah ada sistem DMS dan segala macam. Perdebatan di SNOP kan harusnya jadi jauh lebih berkurang kan gitu. Betul. Ngomongin SNOP sedikit dulu gitu. Jadi di beberapa tahun ke belakang lah ya, kita mengenal di beberapa perusahaan istilahnya ada integrated business planning, ada monthly operation review, ada SNOP, apapun namanya gitu. Cuma sebenarnya kalau dilihat tujuannya tuh bagus sekali, bagus banget gitu. Jadi yang tadi yang di awal saya bilang kadang-kadang tuh berasa ada sebuah tembok yang invisible tapi ada temboknya gitu loh. Jadi orang-orang berasumsi jangan supply chain gini. Akhirnya kita duduklah di sebuah meeting namanya SNOP ini kan, SNOP gitu, atau misalkan integrated business planning. Tujuannya sebenarnya adalah dari sisi supply chain juga pengen tahu sebenarnya situasi demand kayak gimana gitu, biar kita juga bisa ngomong ke orang di belakang kita nih, orang manufacturing. Pak siap-siap ya, ini mau ada lebaran 2 kali lipat nih gitu, inventory. Tujuannya kan sebenarnya itu ya gitu. Nah sayangnya mungkin di beberapa perusahaan beberapa menganggap itu sebagai ajang debat dan ajang salah-salah jatuhnya. Moodnya bukan nyari solusi ya. Betul, karena wajar mungkin kalau gini, misalkan supply chain punya tentaranya, ada bosnya kan di atas gitu. Terus kayak misalkan saya lah anak buahnya si bos saya present apa dan segala macam. Kadang-kadang kan kita present situasinya tuh nggak selalu mengenakan ya. Betul. Kayak
yang paling gampang lah nggak ada stoknya buat bulan depan, sementara bulan depan ada high traffic moment misalkan. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kayak si bos saya mungkin niatnya baik buat ngelindungin saya kalau saya diserang orang dan segala macam gitu. Cuman tapi kadang-kadang saya ngerasa bahwa kalau perusahaannya memang sudah mature gitu, orang-orangnya juga paham sebenarnya tujuan SNO ya untuk apa, hal itu sangat bisa diminimalisir lah gitu. Jadi ini bukan ajang debat sebenarnya untuk kayak oh iya tahu gue salah gitu. Oke, bisa bantu kasih solusi nggak ya? Misalkan yang paling gampang gini, gue nggak punya item A itu, gue tahu item A ini laku banget gitu, tapi gue punya item B, C, D dan E loh gitu. Boleh nggak ini dibantu oleh kalian diapain gitu? Kalau orang sales pasti bilang nggak ada, kita promonya nggak yang ini B, C, D, gitu. E, promonya gimana? Balikin lagi kan gitu. Cuman balik lagi, tadi Tri bilang dengan situasi seperti sekarang, apakah ada perubahan apa segala macam? Intentionnya sebenarnya tetap ada. Tetap ada. Apapun yang terjadi, ada AI kah, ada teknologi atau apa, semuanya bisa kalau kita ngomongin forecasting method, ada sebenarnya kayak statistical forecast itu bisa diotomatik dan segala macam. Lihat dari 3 bulan terakhir, 3 minggu terakhir, 2 hari terakhir dan segala macam. Tapi tetap justifikasi itu tetap harus ada di orangnya. Betul. Gampangnya gini, tiap minggu kita bikin forecasting method gitu. Sistem udah nge-recommend sebenarnya. Oh kalau gitu berarti minggu depan produksi kita segini aja gitu. Karena kan tim sales juga udah ngupdate angka di mana tuh kemarin minggu lalu gitu. Ya udah harusnya bener dong gitu. Tapi banyak faktor sebenarnya. Adalah faktor kayak misalkan kalau ngomongin sistem ya, ada stok tapi kayak keblok ternyata dia belum dirilis sama quality issue lah apalah gitu. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu kan juga mungkin perlu dijustify lah. Makanya kadang kita juga ada di kantor gue yang sekarang juga sebenarnya semua udah terotomatisasi kayak misalkan replenishment lah. Auto replenish. Auto replenish. Jadi kayak STO, stock transfer order dan segala macam udah auto replenish. Cuma tetap harus kita justify gitu. Karena kecuali penggunaan sistem di dalam forecasting method itu juga butuh kematangan istilahnya analisanya. Betul. Gitu. Jadi kita di beberapa perusahaan gitu selalu di-encourage untuk pakai sistem kan. Pakai sistem. Udah punya SAP mahal banget investnya dan segala macam. Masa nggak dipakai gitu kan. Tapi jujur kita juga kadang masih pakai Excel juga gitu. Percaya sistem percaya gitu. Cuman ya buat harus benchmark aja. Betul. Nah itu yang saya bilang tadi butuh level kematangan gitu loh. Mungkin orang percaya awalnya kayak 40% dulu lah, enggak gue masih percaya 60% sama Excel gitu. Terus mungkin pelan-pelan lah ya 45, ternyata dimainin. Tapi ini aku agree sih, karena di retail aja kan sekarang udah punya auto replenish buat dari DC ke toko gitu kan. Tapi kan di momen-momen tertentu kan mereka nggak tiap hari kan melakukan. Ada ini adjustmentnya. Adjustmentnya kan nggak tiap hari, tiba-tiba ada toko udah kosong aja karena standar minimumnya udah beda. Kalau bisa dihitung yang penting kalau udah 2 dianggap kosong apa semuanya, tiba-tiba beda hitungannya karena ada pembelian yang ini. Tapi aku setuju sih, tetap ada intervensi kan akhirnya. Ada intervensi. Anyway, Mas Luki, kalau aku mau nanya nih, kan Mas Luki pernah di korporasi yang gede, kemudian pernah di baterai, pernah sekarang malah di importer ya kalau nggak salah, di kosmetik importer dan macam-macam gitu kan. Semua pasti ada plus minusnya lah. Ngomongin supply chain gitu. Enakan di korporasi gede atau yang kayak sekarang yang lean? Ini jujur. Tanyaan pinggir jurang sih. Ya enggak lah, karena ini secara individual ya, bukan apa gitu ya. Karena kan kalau di korporasi gede, aku kan di korporasi gede juga sama lah ya kan. Waduh, banyak banget itu memang ininya lah ya yang dikerjain gitu kan, ngomongin gitu. Dan menghubungin juga orang banyak juga kan gitu. Gimana tuh Mas? Berdasarkan pengalaman di supply chain yang 18 tahun ini gitu ya. Kayaknya memang di beberapa ada certain period of time yang kita ngerasa bahwa gue lagi giat-giatnya banget, lagi punya banyak banget energi gitu untuk ingin sekali berada di perusahaan besar, nyobain ini itu apa segala macam, hubungin banyak orang dan segala macam, exposure-nya itu gede banget. Biasanya itu terjadi di usia-usia 20-an, 30 awal gitu aku tahu arahnya ini. Tapi saya mohon maaf udah kepala 4 ini. Jadi tergantung sih, prioritas tiap orang beda-beda. Gitu. Jadi perusahaan besar sangat banyak ilmunya. Tetapi ketika kita dari perusahaan besar pindah ke perusahaan kecil atau medium atau tengah,
kadang di awal kita berambisi untuk kayak wah beresin bikin semuanya kayak gini nih gitu. Wah ini akan menjadi room for improvement buat perusahaan ini. Gue bisa berkontribusi di sini segala macam gitu. Tapi kalau seandainya istilahnya secara infrastrukturnya juga ekosistemnya belum mendukung, kadang kita juga agak susah larinya. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang juga punya banyak ilmu di perusahaan besar, tapi ketika di ini ya kita juga nggak boleh se-egois dan se-ambisius itu ya. Realistis aja lah ya. Realistis, lihat kondisi teman-teman gimana di sini. Gitu. Oh ternyata di sini forecasting metodenya masih manual pakai Excel tapi efektif. Wes band gitu jalanin aja gitu begitu. Jadi intinya mungkin ini menarik kalau ngomongin supply chain lah ya. Mungkin kata kuncinya tuh adaptability kali ya. Mungkin itu yang paling cocok gitu. Kayak tadi adaptability gitu. Jadi kayak tadi cerita dari perusahaan gede ke perusahaan kecil gitu kan. Ya mau nggak mau harus adaptif kan, harus menyesuaikan gitu. Kemudian dari situasi misalkan perusahaan susu, makanan dan minuman gitu, pindah ke kosmetik gitu ya, itu juga menyesuaikan gitu. Jadi kalau bicara supply chain mungkin banyak orang menyebutkan agility, adaptability tadi dan segala macam. Cuman ya mungkin itu yang paling kunci ya kalau ngomongin skill yang harus orang supply chain punya. Menurut saya tuh harus adaptif aja gitu loh. Kayak nggak bisa lu tuh kayak ego dengan supply chain-nya terus dipegang. Dengan ilmu gua nih pokoknya gini. Dengan ilmu gua nggak bisa. Lu kalau ngomongin supply chain dengan bahasa supply chain sama orang supply chain yuk ngerti gitu. Tapi kalau ngomongin sama orang tim sales, tim dari lapangan, tim BA atau field team yang nggak bisa ngomong pakai bahasa planetnya supply chain gitu, harus dirubah gitu. Nah itu sih paling. Enakan mana? Kan dijawab. Belum terjawab. Gua nunggu itu sebenarnya. Enggak, itu kan cukup formal. Itu jawaban pinggir jurang. Setelah saya jalanin sih mungkin saya lebih prefer untuk saat ini di perusahaan yang tidak sebesar itu. Tetapi saya punya banyak authority untuk melakukan ini dan itu. Iya, space sehingga butuh space sebenarnya untuk bisa melakukan. Tapi akan berbeda saat ada perusahaan production base yang ada di Indonesia sama yang import base gitu kan. Itu challenge-nya beda banget ya dari supply chain itu ya. Pasti beda. Ngomongin perusahaan lokal yang punya base factory di Indonesia sama yang impor tuh beda. Biasanya gampangnya gini kalau ngomongin inventory aja, karena kita tahu bahwa kita punya pabrik di sini, inventory biasanya di maintain rendah 7-14 karena hari. Aman nih gitu ya, bisa karena produksi langsung. Kalau import kan sekali jalan import aja udah 2 bulan gitu. Apalagi importnya dari Europe misalkan 2 bulan 3 bulan nyangkut juga di terusan Suez ya kan. Lagi perang lagi sekarang nih. Nyangsang begitu lewat Afrika lagi gitu kan. Jadi lama lagi. Challenge-nya beda sih Mas. Kalau perusahaan import import tuh lebih banyak tantangannya lah. Bagaimanapun gini, pemerintah juga sebenarnya kan mengencourage untuk perusahaan-perusahaan import juga, at least mereka punya warehouse di Indonesia, small manufacturing untuk kepentingan investasi dan segala macam lah gitu. Padahal nggak dipakai gudangnya. Gak berani ngomong gitu. Kalau aku tahu, karena aku dulu pernah main di fruit kan, import fruit gitu kan. Padahal dari kapal sebenarnya kalau mau diambil langsung sama konsumen bisa, tapi secara regulasi nggak bisa. Tidak boleh. Harus mampir dulu. Tidak boleh. Itu. Oh tadi di awal kita cerita awalnya tuh kita perusahaan saya yang sekarang tuh nggak punya gudang. Gitu. Cuman karena ada aturan peredaran sebelum harus punya ini ke konsumen. Sebelum ke konsumen bahwa importer itu harus memiliki warehouse atau tempat menyimpan sebelum menjual produk itu kepada konsumen. Tapi secara cost kan sebenarnya nggak efisien ya. Kalau memang bisa dari pantat ke pantat lah istilahnya gitu kan. Betul. Adu pantat mahal sih. Jadi cost of doing business di Indonesia ini. Kalau itu nggak ada kan lumayan ya. Secara costing mungkin secara pricing bisa lebih kompetitif akhirnya ya. Betul. Iya, menarik sih. Kalau tadi kan ngomongin yang lokal factory sama importasi gitu. Pernah yang di maklon nggak?
Oh pernah. Beda nggak antara, karena gini, kalau pengalaman gue ya, sependek pengetahuan saya, mesti belajar humble. Sependek pengetahuan saya, itu karena kalau gue dulu kan selalu di antara factory sendiri sama importasi, which is waktu importasi kita kerja bareng lah, dan itu ngontrolnya sangat apa namanya, ya tadi agile dan sangat adaptif gitu. Pabrik sendiri ya komunikasinya bisa intens gitu. Tapi begitu maklun ya, gue masuk ke satu industri yang basisnya maklun itu beda banget loh. Karena kita benar-benar nggak bisa fully kontrol loh di sana. Ke si maklun. Kalau pengalamannya lu gimana Ki? Jadi lucunya sebenarnya banyak perusahaan yang gini, sekalipun dia punya manufacturing di Indonesia gitu ya, tetapi yang nggak banyak yang tahu adalah seringkali keluar dari pabrik itu belum benar-benar selesai, finish good gitu. Masih setengah jadi. Jadi maklun atau misalkan co-manufacturing bahasanya gitu kan juga masih tetap dibutuhkan, karena ternyata mungkin gini, ya udah kita produksi sampai jadi bulk gede aja. Betul. Dari bulk itu kita kirim ke si co-manufacturing ini atau maklun atau apapun itu, biar mereka yang packing, biar mereka yang beresin sampai jadi finish good dan segala macam gitu. Mungkin konsiderasinya banyak cost, mungkin bisa jadi karena mungkin kalau seandainya invest untuk mesin filling packing ternyata mahal banget. Kemudian maintenance-nya mungkin mahal, nambah orangnya lagi yang operasi filling packing line. Tapi kalau ada perusahaan yang memang spesialis menyediakan jasa filling packing, ya kenapa enggak gitu. Betul. Dihitung-hitung lebih efisien. Betul. Gitu. Nah, cuman benar yang terbilang, kadang-kadang out of our control. Meskipun sebenarnya biasanya perusahaan besar tuh punya standar deadlines kan. Kayak misalkan standar operations filling packing lah contohnya gitu. Pasti ada guidelines-nya lah. Terus coba untuk diimplementasiin di level co-manufacturing gitu. Tapi ya tetap aja harus ada pengawasan sih yang cukup intens gitu. Karena kalau enggak mereka biasanya bisa saja berasumsi gitu. Kalau misalkan beda standar nanti ya. Betul. Iya, beda standar. Bahkan kayak level apa ya, kayak berapa inch packaging gitu yang warna, mereka anggap sama tebalan gitu ya, tapi kalau orang brand atau sangat apa ini kan ngelihatnya kayak lari banget nih warnanya gitu. Betul yang kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Anyway, kepikiran pindah dari supply chain enggak 18 tahun gitu. Aku pengen di sales lah gitu. Lucunya 18 tahun loh. Pekerjaan pertama saya itu adalah seorang salesman. Oke. Jadi umur 21 tahun, pekerjaan pertama di perusahaan susu. Manajemen trainee sales gitu. Jadi ya zaman dulu kan sales tuh kayaknya punya banyak kesempatan untuk orang-orang dari berbagai macam background ya. Gitu. Jadi background gua kayak nggak terlalu relate sama posisi ini. Kalau di sales kayaknya bisa gitu kan. Background lo apa sih? Administrasi bisnis. Gitu. Terus administrasi bisnis, tapi kayaknya waktu itu emang kebetulan ada kesempatannya nyobain manajemen trainee sales gitu. Cobain lah. Ternyata menarik gitu. Orang-orang zaman dulu, angkatan kita deh, Tri juga MT kan gitu. Benar-benar anak manajemen trainee itu benar-benar digembleng suruh ke lapangan, jualan susu di Tanjung Priok, di pelabuhan, di Tipar Cakung dan segala macam gitu. Dan jualannya kan ke rombong-rombong gitu ya. Betul. Dilihatnya kan selalu gini, availability, visibility, infrastruktur, baru nanti ada sales gitu kan. Ini Milk Kuat ya? Enggak, bukan. Adalah susu yang ada di Pasar Rebo. Iya. Tahu aku. Itu. Nah, menarik sih, 2 tahun kayaknya jadi orang sales. Sempat terakhir megang distributor di Pekanbaru, area sales office Pekanbaru. Nah, waktu itu pokoknya kayak lagi nyiapin mau nikah kalau nggak salah zaman-zaman itu, terus kayak bolak-balik Bandung. Aduh, agak repot nih di Pekanbaru dan segala macam. Apa nyari kerja di Jakarta lagi aja lah ya. Dengan segala macam pertimbangan ya udahlah, mau nyari kerja di Jakarta yang backgroundnya sales juga awalnya gitu. Ternyata ditawarin kayak kita nggak ada posisi sales, adanya supply chain, mau nggak? Kan saya butuh kerja ya buat nikah kan tadi ya. Ya udah nggak apa-apa, supply chain lah cobain. Gitu. Jadi
Kalau ditanya mau pindah ke departemen lain lagi nggak? Kayaknya untuk sekarang nggak sih. Gitu. Karena ternyata Korsa ini, jiwa korsanya supply chain. Jiwa korsa supply chain. Dan setelah saya pikir ke belakang, saya bukan termasuk orang yang loyal banget di satu perusahaan sampai berpuluh belas tahun gitu. Ya ada sih yang 10 tahunan gitu ada. Cuman maksudnya kayak awalnya saya pikir kayak pindah kerja tuh kayak dosa ya. Maksudnya kayak zaman dulu ya angkatan kita butuh loncat gitu kan. Kayak 2 tahun udah pindah, 3 tahun udah pindah, sekian bulan udah pindah, 6 bulan udah pindah gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir sekarang, menarik juga ya ternyata saya pindah-pindah kerja ini. Kenapa? Core saya tetap di supply chain sebenarnya. Tapi belajar. Tapi saya punya banyak experience-nya beda-beda. Banyak exposure dari kategori lain, segala macam gitu. Bisnis industri lain. Jadi di salah satu perusahaan yang tadi saya sebutin aja, saya 10 tahun di sana, saya sempat pindah-pindah kan, megang brand susu, pindah ke brand coklat dan permen, pindah ke brand bubur bayi, pindah ke brand minuman coklat dan segala macam lah gitu. Beda itu, ininya juga ya. Beda. Sekarang kosmetik. Ini ternyata lebih menarik, lebih fruitful lagi ketika sudah pindah kerja. Karena waktu saya kerja pindah ke perusahaan supply chain kayak baterai, dari makanan minuman pindah ke baterai misalkan. Dari baterai waktu itu pindah ke lighting, lampu gitu. Dari lighting pindah ke makanan anjing dan kucing juga pernah. Makanan anjing dan kucing, dan sekarang saya ditawarin kosmetik gitu. Ini lucu, kosmetik, karena saya bilang waktu interview, I don't have any understanding, experience atau pengetahuan apa tentang kosmetik, saya bilang gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang luxury, prestige, beauty, fashion, nggak tahu apa-apa, saya bilang gitu. Hanya saya orang supply chain memang, saya bilang gitu. Dan kalau memang asumsi saya benar, apapun produknya sebenarnya urusan supply chain toh itu aja sih gitu. Ngurusin importasi, ngurusin gudang, distribution, tracking, last mile dan segala macam gitu. Jadi mau produknya apapun, kayaknya urusan saya yang tadi kita bilang di belakang layar. Urusan saya memang kerjaan saya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Mau produknya apapun. Yang membedakan mungkin lebih ke behavior aja kali ya. Behavior produk, misalkan bawa produk coklat harus pakai river container karena titik leleh dan segala macam. Bawa produk kosmetik ternyata ada istilahnya dangerous goods, kalau mau dikirim via air freight ada lagi additional prosesnya, additional cost. Bawa produk baterai nggak boleh langsung di ini, harus ada standar nasional Indonesia rilis dulu gitu. Makanan minuman juga kita punya BPOM harus dapat dan segala macam. Behavior itu aja yang paling membedakan. Cuman ternyata menarik juga setelah saya pikir, ternyata saya nggak merasa dosa-dosa banget loncat-loncat kerja ya. Tapi ilmunya banyak. Tapi kan di supply chain tuh backgroundnya kalau nggak ada yang spesifik tuh. Ada sekolah supply chain gitu? Nggak ada kan? Gini, supply chain ini dibagi 4. Kalau di secara umum core-nya gitu. Jadi satu planning, yang kedua biasanya order to cash atau order management atau zaman dulu kita sebutnya customer service department. Di poin ketiga itu ada logistik, supply chain, distribution, transportation, itu jadi satu. Dan biasanya yang terakhir tuh kayak improvement, kayak Lean, Six Sigma atau apapun itulah, Green Belt segala macam. Nah, balik lagi ke pertanyaan, adakah background khusus? Biasanya kalau anak-anak planning yang ngurusin forecasting, statistical forecast, biasanya punya backgroundnya itu teknik industri biasanya. Paling banyak. Malah bukan anak statistik? Jarang. Biasanya padahal itu statistik banget ya. Kalau ngomongin itu kan angka kan? Ya harusnya ada statistik dong. Betul. Idealnya ya. Betul. Tapi mungkin di beberapa perusahaan yang saya pindah yang memang supply chain-nya ada besar gitu organisasinya, nggak besar-besar banget, adalah organisasinya, selalu ketemu anak teknik industri. Hebat anak teknik industri di mana-mana. Iya. Yang padahal secara background harusnya dia di manufacturing toh. Betul gitu. Cuman mungkin ya gini, pengalaman saya kerja sama anak-anak teknik industri, memang mereka tuh sense bisnisnya dapat, analytical logic, forecasting teknologinya juga dapat gitu. Jadi bisa combining dua ini gitu. Dan tipikalnya sama sih. Banyak kan anak-anak ITB, anak UI. Kebanyakan yang di supply chain itu ya berarti ya. Oh, berarti secara nggak langsung kalau spesifik ilmu supply chain itu nggak ada ilmunya berarti. Maksudnya yang tidak secara akademis. Secara akademis kayak sales lah. Sales itu nggak ada sekolahnya lah.
Ya ada sekarang mungkin ada beberapa di retail dan macam-macam. Mungkin kalau kita ngomongin ilmunya itu ada, dipelajari lah gitu ya. Tapi nggak spesifik ini nanti lulus bakal langsung di supply chain. Kalau orang teknik kan jelas tuh, teknik industri, teknik mesin udah langsung kan gitu kan. Sarjana ikan, sarjana apa sih? Sarjana kelautan. Kelautan. Itu kan jelas kan gitu. Nggak spesifik ya. Berarti sama kayak orang sales dong. Apapun backgroundnya sebenarnya opportunity kalau mau ke supply chain ada aja kan, kayak gitu. Ada. Tergantung kalau tadi kita ngomongin planning, kalau orang yang di tim order to cash gitu, customer service, mungkin lebih general lagi kan backgroundnya, mungkin administrasi atau mungkin apapun lah, manajemen apapun. Tapi kalau secara capability nih kan ini bahkan banyak kita sih juga harapannya yang dengerin kan nggak cuma kita orang sales juga ya, tapi juga beberapa function yang saling berkaitan sama sales. Capability apa yang mesti dimiliki nih sama orang-orang atau yang udah kecemplung di tahap awal di orang supply chain gitu kan ya. Apalagi mengingat sekarang salah satu aspek yang paling penting kan supply chain nih untuk semua hal malahan. Engine. Jadi engine-nya gitu. Bahasanya. Iya. Gini, yang paling penting adalah kemampuan menginterpretasikan hasil analisa atau analisa yang kita lakukan gitu. Nah gini, makanya tadi sempat bilang bahwa gabungan antara skill function untuk analytical functions gitu ya, misalkan analisa apapun lah yang paling gampang, apa root cause analysis atau fishbone atau apapun, dan kemampuan untuk merepresentasikan, mengejawantahkan apa ini artinya sebenarnya dari hasil analisa ini gitu. Gini, kebanyakan yang orang pikirin adalah kalau orang supply chain tuh teknik banget gitu. Teknik banget, ngitung apa angkanya segala macam, dibikin bagan chart apa segala macam. Tapi sayangnya beberapa tidak mampu dengan mudah menginterpretasikan hasil analisanya gitu loh. Nah, yang tadi saya bilang kalau ngomong bahasanya sama orang sales, nggak bisa ngomong pakai bahasa SAP atau bahasa makronya Excel. Betul. Jadi kalau situ ngomong berbusa-busa ngomongin VLOOKUP apa segala macam, ini artinya apa? Statistical forecasting ini maksudnya apa gitu? Ya harus di switch bahasanya kalau ke bahasanya orang sales gitu. Nah jadi skill apa yang dibutuhin sebenarnya gabungan antara analisa udah pastilah ya, analisa sama kemampuan untuk mengejawantahkan angka itu ke dalam bahasa yang lebih bisa dipahamin orang teman-teman dari generating demand gitu. Betul. Gitu. Jadi selalu kayak gitu, kayak saya selalu bilangin sama tim saya kayak, kamu kalau bikin analisa gini ngomongnya itu bahasanya begitu sama saya nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongnya sama distributor, bahasanya nggak bisa gitu. Bahasanya harus dirubah. Atau kamu pikirin pakai logika atau pakai skenario kamu sendirilah. Storytellingnya mau kayak apa? Nah, mungkin storytelling ya bahasanya ya. Storytelling dari hasil analisanya itu apa gitu. Jadi, oke, analisa saya begini. Kalau seandainya kita nggak begini, nanti kita ada out of stock. Kalau out of stock kita nggak bisa ini. Nanti salesnya impactnya gini, value-nya segini. Nah itu yang paling kunci. Value-nya segini. Kadang-kadang ngomong berbusa-busa, tapi kayak nggak tahu ini value-nya berapa sih gitu. Ternyata ngomongin value kecil banget, tapi berantemnya udah 2 hari gitu ya. Mas, aku kepikiran. Apa? Gak cocok supply chain. Itu dia gini. Orang sales banget kayaknya. Gini, Mas. Jadi gue juga kan beberapa kali pindah company gitu ya, berhubungan dengan banyak model supply chain people gitu ya. Jarang kayak gini. Nah, Lucky itu menurut gue tuh enggak supply chain banget gitu. Maksudnya cocok sama saya. Jujur ya. Dulu waktu kita di kerja bareng ya, itu swingnya bener-bener swing loh. Ya bener nggak? Itu kalau kita kurang-kurangnya punya koneksi yang bagus, berantemnya kenceng gitu. Oh iya. Bener nggak? Betul. Satu yang ini personal saya ya. Gitu. Saya selalu menganggap bahwa orang supply chain itu nggak boleh di belakang aja, duduk di belakang, ketakutan di belakang tembok sendirian gitu. Enggak gitu. Justru ya harus mingle sama orang-orang yang sales lain, gitu. Biar tahu kita tuh berada di pusarannya mereka juga gitu. Pusingnya mereka kita rasain, ribetnya mereka juga kita pahamin dan segala macam. Makanya kalau saya personal, saya yang berusaha untuk datang
ke teman-teman gitu, ke teman-teman sales gitu atau teman-teman marketing untuk mencari tahu atau at least mungkin kayak mingle sama teman-teman sales gitu. Karena biasanya orang gini, orang sales sama orang supply chain tuh kayak gimana banget gitu loh. Tom and Jerry lah. Betul. Cuman maksud saya kayak prinsip saya ya bisnis partner harusnya ya. Itu dia. Dan banyak orang yang kadang saya nggak bisa salahin ya. Mungkin supply chain sendiri pun punya istilah KPI-nya, performance-nya dia, targetnya apa segala macam gitu kan. Tapi ya kita nggak melulu bisa gini. Kalau saya egois nyelamatin KPI-nya supply chain tok gitu. Ya bisnisnya amburadul juga gitu loh. Ngomongin apa? Inventory gitu misalkan. Pokoknya nggak lebih dari pokoknya nggak boleh lebih segini gitu. Tahu pokoknya. Saya cuma punya inventory segini. Ini tuh sebenarnya stok buat bulan depan loh, Tri gitu. Terus Tri bilang, "Ya tapi Ki, eventnya ini bagus, gede apa segala macam." Ya wes, paling komitmen aja sih. Tri, kalau seandainya ini, gue udah bilang di awal ya ini buat bulan depan. Tapi kalau lo mau pakai, boleh pakai aja dulu. Tapi bulan depan jangan teriak lagi gitu. Ya, gitu. Tapi nanti paling kita pikirin bareng-bareng aja gimana gitu. Nah, bagian-bagian itu yang saya rasa di beberapa orang mungkin masih ngerasa ya supply chain aja gitu. Orang sales ya orang sales aja, nggak ada yang mau untuk crossing bridge gitu loh. Kayak nggak ada yang mau berusaha untuk masuk dunianya sales. Ya mungkin karena saya punya pengalaman 2 tahun di sales, pekerjaan pertama saya sales gitu. Jadi mungkin sedikit banyak kebayang gitu. Mungkin ngerti, nggak melulu mengerti. Tapi paling nggak kebayang gitu loh. Kalau orang sales lagi butuh barang tuh ribetnya kayak apa gitu. Nggak cocok ya? Nggak cocok supply chain. Makanya mainnya sama gua. Nongkrongnya sama gua, bukbernya sama gua. Zaman dulu ya Tri ya, kayaknya kalau orang-orang kan kita di pabrik juga ada betul, orang betul. Kita di pabrik. Pabrik tuh kayaknya nggak ada nggak mau bergaul sama orang-orang sales gitu kan, sama tim marketing gitu kan. Selalu mikirnya tuh yang kayak orang marketing gini, orang marketing gitu. Sementara gua kayaknya orang yang nyebrang bergaul sama Tri sama teman-teman yang lain gitu. Sampai sekarang begitu. Sampai sekarang begitu. Jadi kadang nggak tahu ya, mungkin prinsip aja gitu bahwasannya ya kan kita kerja sebenarnya bareng-bareng ya gitu. Bukan untuk nyari salah-salah, apalagi kalau udah umur segini ya kayak nyari apa ya. Umur tua banget. Umur belum masih 40 paling. 40. Ya karena kan kalau aku orang sales lah ya, kita kan selalu banyak ketemu orang gitu, dapat energi ini. Ini aku nggak kepikir tuh kerja di supply chain tuh itu aja gitu. Kalau kita kan sering keluar nanti ketemu sama klien. Tapi apa emang itu aja? Enggak juga kan? Enggak juga, tapi kalau dibilang itu aja betul adanya. Karena core-nya tadi ya, benang merahnya tetap sama ya. Lu mau dirubah produknya apa segala macam import. Sebenarnya itu-itunya tuh adalah parameter dan variabelnya sebenarnya itu aja gitu. Even ketemu orangnya kan ya nggak seluas orang sales toh. Betul. Ketemunya ya sama timnya sendiri, kalau nggak sama orang sales. Jarang kalau kayak saya yang kami itu kan ketemu sama si inilah ke itulah gitu kan, banyak banget kan ketemu. Nggak kebayang itu ketemunya itu aja itu. Iya, betul. Betah sampean berarti. Betul. Udah 18 tahun. Udah 18 tahun ya betah lah. Iya. Dulu sempat ngerasa kayak sempat yang kayak maksud bilang kayak pindah aja apa gue ya gitu. Jadi pakai sales kayak gitu ya. Kalau sempat kepikiran pindah gitu pengen kemana kira-kira waktu itu? Menarik. Sales sudah pernah gitu. Di tengah-tengah in between supply chain tuh sempat mikir kayak mau jadi orang brand sih sebenarnya. Mungkin karena exposure dari teman-teman juga kali ya, kayak brand kayak apa yang menarik dari brand mungkin yang saya lihat mungkin dari sisi creativity-nya gitu, bukan dari target sales. Apalagi waktu yang di tempat yang itu kan sangat kategorinya beda-beda ya. Iya, jadi betul. lu ke expose sama teman-teman marketing banyak banget kan. Betul. Oke. Kalau sampean kalau mau pindah departemen pengen apa? HR aku. Kenapa sih semua orang kalau mungkin kamu bilang HR, kenapa Tri? HR gua. Nggak ada target angka soalnya. Bukan, justru gini, ngebentuk orang itu buat gua jauh lebih menarik pada akhirnya gitu. Karena itu juga ada behavior dan segala macam gitu. Bukannya trauma?
Kenapa? Ada trauma gitu. Ada. gua ngomong adanya lihat kamera loh. Berani gua. Enggak, kalau dibilang trauma enggak, tapi maksudnya kita kan ada lesson learn. Karena value-nya orang kan beda-beda. Beda-beda, betul. Ya. Karena ada yang pengen nge-growin people gitu-gitu lebih cocok di. Tapi itu jawaban yang gua kasih di salah satu perusahaan pada saat one on one dengan leaders loh. Iya iyalah. Pas gua ditanya, lu udah di posisi ini, opsi lu apa? People ya opsi saya sih ngejar karir lebih tinggi, which is nggak di sini. Kalaupun gua mau stay di sini, gua akan minta dia HR gitu. Oh. Dan itu juga semua mempertanyakan sih waktu itu leader itu, dan ya gue bilang gue ngerasa roomnya banyak lah gitu. Artinya kalau bener-bener gue mau di situ kan gue harus nge-build capability lagi kan. Iya sih. Belajar lagi ini lagi segala macam. Tapi itu jawaban serius sih. HR itu kan juga luas toh. Iya luas banget. Compensation benefit, ini ada menarik talent ngomongin acquisition. HR karena menurut saya belakangan ini fungsi HR ini udah mulai dilebur ke masing-masing function departemennya. Betul. Makanya ada istilah kayak people manager. Iya. Gitu. People manager tuh kayak apa sih maksudnya gitu kan. Nah, ternyata HR function ini juga orang taunya dulu kalau ada urusan apa semua kita lari ke HR. Mau nangis-nangis tuh kan depan HR gitu kan. Mau misu-misu apa depan HR gitu. Nah, ternyata sekarang function itu udah ditaruh mulai di disebar masing-masing ke bapak dan ibunya kalian masing-masing. Jadi bapak dan ibu bos kalian lah yang bertanggung jawab mengurusi kalian, bukan hanya kerjaan, tetapi tetek bengek segala macam urusan bukan personality ya, urusan HR lah, personal staff lah gitu ya, kayak misalkan PDP performance evaluation. Saya ada kesempatan untuk kerja di location lain atau di function lain segala jadi macam. pintu pertama sebelum itu sih sebenarnya aspirasi apa semua kan di. Bahkan dulu tuh ngurusin statement salary gitu ya. Itu kan ada functionnya sendiri. Kalau dulu kan di HR lah centralized kan, ada functional compensation benefit apa segala macam. Sekarang udah dipindah. Karena model people manager itu masing-masing dari kita kan yang ngeliatin tuh, oh tim gue yang ini kayaknya dia 2 tahun yang lalu kenaikan di sini segala macam. Jadi saya yang dulunya nggak ngerti-ngerti banget namanya merit increase, komparasi market dan segala macam, akhirnya belajar juga gitu. Udah mulai ke situ ya Mas ya? Udah mulai ke situ. Jadi function HR bahkan sekarang mungkin udah mulai sangat sedikit timnya, orangnya gitu ya. Karena juga banyak yang bisa diotomatisasi tadi. Jadi kayak misalkan nyari ini aja, nyari apa namanya? Talent aja kan udah pakai gitu-gitu. Betul, seperti itu. Compensation benefit. Compensation udah pakai sistem dan segala macam, automation. Cuman tetap masih ada orangnya gitu. Cuman kayaknya makin sedikit gitu. Psikotes juga sekarang pakai online, pakai lembaga psikotes segala macam. Psikotes masih ini kan? Stop gitu. Stop. Itu manajemen trainee banget tuh. Iya. Itu manajemen trainee banget. Grappling. Online tuh sekarang. Iya, sekarang online. Grapplingnya stop. Milih kanan atau kiri kan? Iya. Ganjil genap gitu. Udah lama enggak psikotes ya. Karena coba apa ya? Kalau udah spesifik keahlian gitu kan udah nggak perlu dites gitu-gitu lagi. Pasti cuma tinggal interview sama ini. Like this, like. Ya enggak lah. Tapi kalau ngomongin sekarang nih, Ki, lu kan udah 18 tahun gitu. Apa yang paling, kan benang merahnya oke lah gitu. Tapi pasti ada bedanya dong supply chain di zaman dulu 10 tahun lalu dengan sekarang gitu. Even yang kita kerja aja kita 10 tahun lalu loh kita ketemu kan nggak kerasa. Apa yang paling membedakan? Yang paling membedakan adalah kalau dilihat dulu fungsinya supply chain tuh komplit lengkap kayak bakso gitu lengkap gitu. Ada baksonya, mie ayam, ada daun bawang. Ngomong-ngomong bakso Rahmat enak. Nah, si fungsinya yang si bakso lengkap ini kayaknya sekarang udah mulai saya nggak bilang outsourcing ya, cuman banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa itu. Gitu. Jadi third party logistik udah ada. Nah, itu maksud saya, third party logistik udah ada, human capitalnya dan segala macam. Jadi istilahnya kayak
kalian butuh apa gitu. Kayak misalkan tenaga angkut harian. Betul. Order management gitu pun bukan hanya menyediakan jasa si teknisi yang ordernya aja. Tapi lebih dari itu gitu. Kayak bahkan kita juga bekerja sama dengan beberapa service provider gitu ya. Bahkan mereka selalu memberikan tawaran-tawaran yang lain. Gue bisa gini loh, iya kan? Bener. Jadi kalau misalkan kita contohnya ya di warehouse tadinya mau bikin, di warehouse tadinya cuma buat nyimpan storage aja gitu. Tapi biasanya mereka nawarin, Pak ada buat ini enggak special package atau hampers atau apa, kita bisa loh bikin value added service, stickering, labeling, kitting, hampers, packing, kayak gitu-gitu. Bahkan mereka juga udah hebat banget gitu. Last mile delivery gitu-gitu udah. Nah, balik lagi, fungsi itu di beberapa tahun yang dulu itu diambil semua oleh satu korporasi, satu supply chain di sebuah korporasi lah gitu. Jadi supply chain di sebuah perusahaan atau ada lengkap paket bakso lengkapnya itu. Jadi ada ininya, ada itunya, ada ini, segala. Nah sekarang udah banyak di outsource lah istilahnya. Ya mungkin ya ada outsource, tapi ada juga yang mungkin bahasanya mereka service provider lah gitu ya. Jadi ya kita mungkin secara hitung-hitungan lebih murah juga, lebih efisien, lebih efektif. Karena bukan fixed cost akhirnya kan. Betul. Service akan dipakai kalau dibayar sesuai dengan yang dipakai. Betul. Itu yang paling yang paling signifikan di luar dari teknologi ya. Kalau teknologi pasti berkembang. Pasti lah jauh. Sama banget lah. Mau di sales, mau ini AI apa segala macam. Bahkan kalau kita minutes meeting dan segala macam juga udah nyata-nyata, udah ada notes di sana. Ya, supply chain juga gitu sebenarnya. Kayak storage itu udah nggak yang benar-benar kayak storage-nya retail tuh makin keren dan makin hebat gitu loh. Ya kan. Kayak dulu tuh kita kayaknya di encourage untuk customer beli at least satu cases gitu ya, satu kardus kan. Sekarang kalau customer mau beli less than satu kardus, kalau dulu kan gimana pecah karton apa segala macam ribet nanti ngaturnya, eaches-nya, piecesnya di sistem gitu. Sekarang semua bisa, nggak ada yang nggak bisa, semua bisa. Color coding apa segala macam. Oh misalkan retail A ini udah ada lampunya, kayak keren banget lah. Siap. Nggak kepikiran buat bikin juga apa service provider gitu. Lu udah 18 tahun. Ya benar juga ya. Baru mikir. Lebih tertarik talent management sih terus. Sama ujung-ujungnya. HR lagi. Oke, siap Mas Luki. Thank you Mas. Thank you. Ini banyak aku belajar lah kalau hari ini nih, karena ya memang kita nggak ada di ekosistem. Iya, nggak ada di ekosistem. Bener. Thank you. Tapi saya juga senang sekali sih yang saya lakukan beberapa tahun ke belakang itu juga melakukan hal yang sama seperti ini di beberapa kampus dan di beberapa komunitas consulting yang biasanya mereka memang kerjasama dengan beberapa universitas untuk mempersiapkan calon-calon lulusan itu lebih siap dunia kerja. Jadi kebetulan temen dan banyak lah gitu consulting semacam itu. Dan saya sangat senang sekali untuk selalu membagikan pengalaman supply chain lagi-lagi karena memang selalu mereka dibombardirnya sama marketing, brand marketing, sales, ada loh kerjaan ini gitu. Ada loh supply chain dan ada ininya gitu, ada pengaruhnya buat pekerjaan gitu. Kayaknya bisa juga nih buat sharing lah, maksudnya supply chain for non supply chain people gitu. Betul. Tapi tahu nggak apa yang membuat aku happy? Kan hari ini kita take udah 2 nih, habis ini mau 3. Ternyata orang-orang yang kita undang ke sini itu punya satu value yang sama. Apa tuh? Berbagi. Dan ini juga berdiri karena itu. Sharing. Menarik. Oke, anyway, thank you Mas Luki. Thank you ya. Terima kasih banyak nih. Luar biasa. Terima kasih. Thank you.